Ibu hadir di tempat ini. Salam untuk kita semua. Yahoo. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tugaloyo, Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan ke-9 di SMP Negeri 2 Tugaloyo, dan seluruh Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Tugaloyo yang telah berkenan hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kasih Tuhan, di mana hari ini kita sudah diberi kekuatan sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan yang berjudul Aksi Nyata Modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tugaloyo oleh Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan ke-9 di tahun ini. Baik Bapak Ibu, untuk kita menjalankan kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa rangkaian acara yang sudah dipersiapkan. Izinkan kami menyampaikannya kepada kita. Acara pelaksanaan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tugaloyo. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, acara inti. Dan yang kelima adalah acara penutup. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita memulaikan acara kita pada hari ini. Sekarang kita masuk di acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk acara pembukaan, di sini kita akan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk di acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya mengundang seluruh hadirin untuk bangkit berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mulai yang ketiga, itu sambutan yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri Tugaloyo kepada Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah ini.
Tentu ini adalah gerakan-gerakan yang dimulai oleh calon guru penggerak, hal-hal positif. Kalau memang selama ini masih ada kekurangan, masih ada kelemahan, maka dengan adanya calon guru penggerak yang angkatan 9 ini adalah perdana dan pertama di sekolah kita, maka saya berharap bahwa ini sudah ada perubahan. Adanya Bapak Ibu yang menjadi penggerak di sekolah kita, bukan hanya sebagai penggerak untuk sekolah atau khusus siswa saja, tidak. Tetapi saya juga mau mengajak ya, Bapak Ibu calon guru penggerak ini untuk menggerakkan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Kita sekitar 10 orang Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Maka saya harapkan bahwa ada kerjasama yang baik. Tentu ke depan ini juga ada Bapak Ibu guru yang menjadi calon guru penggerak yang akan angkatan 11. Maka ini juga adalah bentuk kerjasama yang baik untuk kita. Hal positif yang sudah dimulai, maka mungkin bisa kita kembangkan bersama. Terutama ini sudah ada perubahan, ya. Sudah ada beberapa perubahan kita melihat dengan adanya calon guru penggerak ini. Saya sendiri sebagai pimpinan sangat senang dan bahagia. Maka kepada Bapak Ibu untuk tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini yang telah kita terima, dan supaya ke depan sekolah kita ini benar-benar memiliki perubahan menjadi budaya-budaya atau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif, terutama dalam karakter peserta didik. Maka ini budaya-budaya yang harus kita ubah. Kalau memang selama ini karakter peserta didik ini masih di bawah standar, maka dengan adanya guru atau calon guru penggerak ini, maka bisa berubah menjadi karakter-karakter yang memiliki nilai positif. Mungkin itu saja secara singkat sambutan saya dari awal sampai akhir. Nanti kegiatan ini kami sangat mendukung dan hadir di tempat ini. Semoga Bapak Ibu yang menjadi calon guru penggerak bisa dapat sukses sehingga ditetapkan menjadi guru penggerak. Demikian saya sapa kita semua, ya Allah. Tadi penjelasan dari Bapak narasumber yang pertama. Sebelum kita masuk di narasumber yang kedua, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak yang sudah sungguh luar biasa. Oke, baik. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada Ibu yang menjadi calon penggerak, guru penggerak di SMP Negeri 2 Tegal Oyo. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya, karena saya sudah melihat situasi sudah mulai kaku, kemudian sudah mulai ngantuk, situasinya agak gimana bilangnya ya, sudah kaku dan sudah ngantuk. Oke, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama berdiri dan kita akan melakukan ice speaking. Oke, yang pertama dulu, kalau seandainya saya sapa Bapak Ibu guru, saya bilang selamat pagi, maka jawab Bapak Ibu guru adalah pagi-pagi, semangat, yes, ya. Sekali lagi ya, kalau seandainya saya sapa Bapak Ibu guru, selamat pagi, maka jawabnya adalah pagi-pagi, semangat, yes. Oke, bisa kita coba? Baik Bapak Ibu guru. Selamat pagi. Pagi-pagi, semangat, yes. Sekali lagi, agak kurang serentak sedikit ya. Selamat pagi. Pagi-pagi, semangat, yes. Oke, sekali lagi, karena saya masih perhatikan Bapak Ibu guru masih ada lagi yang belum semangat, ya. Mari kita bernyanyi dengan lagu Belajar Pancasila. Tahu semua lagunya? Tahu. Oke. Baik. Belajar
belajar Pancasila, tapi dengan gerakannya. Gerakannya mungkin saya yakin bahwa Bapak Ibu guru sudah mengetahui semua gerakannya, ya. Oke, saya ikuti depan ini gerakannya, ya. Belajar Pancasila 3, iya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali lagi, ya. Biar kita lihat semua gerakannya. Belajar Pancasila yang pertama, ya. Belajar Pancasila, beriman dan ini kita menyesuaikan, ya, sesuai dengan kita masing-masing. Kalau ibu bolehlah seperti ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Sekali lagi. Belajar Pancasila 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Bagaimana masih semangat Bapak Ibu? Masih kurang satu lagi. Sekali lagi. Oke. Kita coba sekali lagi, ya. Belajar Pancasila, tapi kita lebih semangat lagi, ya. Semangat kepada ya. Belajar Pancasila 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bagaimana tidak? Oke. Oke, baik. Saya harap bahwa kita sudah duduk di tempat kita masing-masing. Sebelum saya memulai topik saya, yang pertama dulu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tunggala-Oyo, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tunggala-Oyo, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah merelakan waktunya, yang sudah bersedia untuk mendengarkan ataupun bersama-sama dalam pembahasan kami diseminasi di SMP Negeri 2 Tunggala-Oyo. Sebelum saya masuk pada topik sebenarnya adalah saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Liana Dedi. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 di SMP Negeri 2 Tunggala-Oyo, Kabupaten Nias Utara. Topik kita pada hari ini adalah budaya positif, konsep disiplin positif dan motivasi. Konsep inti budaya positif di sini ada beberapa, ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, dan yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat disiplin positif, kelima posisi kontrol guru, keenam nilai-nilai kebajikan, ketujuh kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari kita sama-sama memperhatikan Bapak Ibu. Satu-satu kita bahas dulu mengenai paradigma belajar. Kita dulu tahu bahwa pembelajaran paradigma baru atau kurikulum mereka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6, makanya tadi sudah kita nyanyikan secara bersama-sama bahwa yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, dan yang ketiga bergotong royong. Yang keempat adalah berkebinekaan global, dan yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Di pembahasan kita nanti semuanya ini akan menyangkut kesemuanya profil Pancasila. Mari kita satu-satu bahas. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah mengenai hukuman. Tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa hukuman ini perlu kita hindari oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah penghargaan atau imbalan. Karena sering kita Bapak Ibu guru memberi imbalan, terutama kepada siswa atau peserta didik kita. Kalau seandainya sudah mereka mengerjakan tugas ataupun merupakan sesuatu yang lebih dari temannya, maka sering kita iming-iming bahwa mereka mendapatkan sesuatu. Maka di sini nanti kemudian sebelumnya tadi bahwa kita semua mendengarkan bersama bahwa kita harus menghindari itu Bapak Ibu guru, karena dia tidak bersifat jangka panjang tetapi hanya bersifat jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa nomor 3 ini harus kita memilih Bapak Ibu guru? Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus kita tanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Kenapa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu alasannya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk pada keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas bersama kenapa kita harus memiliki keyakinan. Kenapa bukan peraturan? Saya hanya ingin menambahkan saja Bapak Ibu, karena menurut kita kalau keyakinan kita terkadang kita, dan ini sering kita lakukan kalau kita berdoa, mungkin yang bagian agama lebih mengetahui ini. Kalau kita mengungkapkan doa dengan ada ucapan terakhir amin, maka artinya adalah setuju atau saya yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Makanya selalu kita yakin pada doa kita. Makanya di akhir doa itu ada kata amin. Kenapa? Karena keyakinan berasal dari batin kita sendiri. Kemudian kalau dia peraturan, kenapa peraturan? Hanya memihak pada satu orang saja, karena dia berasal, contohnya seperti saya wali kelasnya. Ini hanya sebagai contoh ya. Maka saya memberikan peraturan apa yang saya mau, apa yang saya senangi, maka itu peraturan yang saya berikan kepada siswa. Makanya di kurikulum Merdeka kita membahas bahwa harus keyakinan, harus yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Dia meyakini bahwa dia bisa melaksanakan peraturan itu. Makanya kita harus memilih keyakinan bukan peraturan. Kemudian dalam pembuatan keyakinan kelas ya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan bahwa keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Ada tadi contoh yang sudah diberikan oleh teman saya CDP. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian dipahami oleh semua warga kelas. Bukan hanya kita Bapak Ibu guru, tetapi seluruh warga kelas. Kalau bisa seluruh pihak sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Kemudian kita pada masuk disiplin positif. Berdasarkan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Maka kita sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Kemudian di sini kita membahas ada poin yang paling penting di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini
Yang pertama adalah belonging, dan yang kedua adalah power, kemudian yang ketiga fun, yang keempat adalah survival dan freedom. Di sini kita bahas, mungkin ini guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang paling mengerti ini ya, karena kita masih kurang kalau bahasa asing. Satu-satu kita bahas. Semuanya yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan adalah freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Satu-satu kita bahas. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Terkadang kita, seorang guru, kalau kita menemukan siswa kita, mungkin dia terlambat, karena kita sudah sebagai guru, kita merasa istilahnya bahwa kenapa kamu terlambat? Kamu di sana, kamu tidak boleh masuk di kelas karena kamu sudah terlambat. Nah, sebenarnya posisi kita sebagai bapak ibu guru, bahwa sebenarnya kita dulu tanya kenapa dulu dia bisa terlambat. Apakah dia sudah karena gara-gara sudah makan atau belum? Perlu kita tanyakan dulu. Makanya di pembahasan budaya positif ini sebenarnya berkaitan. Ada tadi keyakinan kelas itu, kemudian lanjut ke restitusi. Maka sebelumnya dulu kita harus tahu apa itu kebutuhan hidup seorang manusia, apa kebutuhan dasar manusia. Kalau memang sudah terpenuhi, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, apakah dia sudah terpenuhi, maka otomatis peserta didik kita juga akan merasa nyaman dan mereka juga lebih memilih untuk mendisiplinkan diri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kita tahu dulu bahwa kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Sering kita juga temui ini pada peserta didik kita, ya, karena mereka ada salah satu bapak ibu guru yang menyayangi mereka. Contohnya mungkin wali kelas mereka, maka mereka lebih memilih untuk belajar di situ. Kenapa? Karena sudah mereka dapatkan kebutuhan tadi. Apa kebutuhannya? Cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Ya, maka mereka menyenangi. Oh, saya mau belajar sama bapak ibu itu. Saya mau belajar sama ibu guru itu. Kenapa? Dia sudah tahu apa yang saya mau. Dia sudah memenuhi apa kebutuhan yang saya butuhkan. Ya, jadi di situ kita tahu bahwa cinta dan kasih sayang itu merupakan kebutuhan seorang manusia. Masuk kita pada nomor 3 adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Sering kita kaitkan ini adalah pujian, ya. Contohnya kalau seandainya siswa kita dia sudah melaksanakan apa yang terbaik, apa yang merasa kita sudah melaksanakan yang terbaik, maka sering kita melakukan, kamu luar biasa nak, kamu sudah hebat. Maka dia secara apa? Dia sudah menerima bahwa kebutuhan secara pengakuan secara kemampuan dia sudah memiliki dan dia sudah menerima. Ya, maka kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati
sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ini biasanya kalau mereka sudah mendapatkan yang namanya penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, di sini kebutuhan ini mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ya, kemudian yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya. Dan ini sering kita jumpai pada peserta didik dan sering kita lihat bahwa kebebasan ini yang mereka pilih sebenarnya. Makanya kita sebagai Bapak Ibu guru, kita dituntut harus hanya menuntun kita sebagai Bapak Ibu guru, bukan menuntut, tetapi menuntun bagaimana kita menghidupi seorang anak kecil, mulai dari kecil dia. Kita harus memberi kasih sayang, bagaimana menuntun dia supaya bisa berbicara, bagaimana kita menuntun dia supaya bisa berdiri. Maka seperti itu juga kita kepada peserta didik kita. Kita menuntut, bukan menuntut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita ada sebenarnya. Nanti mari kita pilih di mana posisi kita yang sebenarnya, ya. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, dan yang kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat monitor, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kalau kita sebagai penghukum, ini nomor 1 sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya, dan ini saya sering melakukan di kelas saya. Maka lakukan ini. Awas kalau kamu tidak melakukan." Sering saya buat itu Bapak Ibu guru. Maka setelah kita mendengarkan ini nanti yang akan menjadi refleksi kita Bapak Ibu guru, ya, di mana posisi kita yang sebenarnya dan di mana kita yang sudah pernah kita lakukan kepada peserta didik, ya. Karena kata selalu, ya, pasti selalu yang berakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu cara dia, ya. Penghukum tadi dia merasa bahwa hanya cara dia yang baru berhasil untuk pembelajaran ini. Sering kita berbuat seperti itu Bapak Ibu guru. Bukan hanya Bapak Ibu guru, maka saya pun sebelum ini saya sering mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengerjakan itu, maka awas nilaimu. Sering saya mengancam, dan itu merupakan sebagai hukuman Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan itu, mari kita refleksikan Bapak Ibu guru, apakah saya sudah berbuat menjadi penghukum selama ini atau bagaimana? Mari kita saksikan berikutnya. Nomor 2 adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Dia lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya, ya, "Ibu kecewa dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu? Ya, Ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba di posisi kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Ya, sering kita berbuat seperti itu Bapak Ibu. Saya sendiri saya sering membuat itu, ya. Saya sering merasa bahwa supaya dia itu merasa bersalah. Anggapan saya selama ini bahwa ketika saya sudah berbuat itu, ketika saya sudah berbuat bahwa dia merasa bersalah, maka posisi saya sudah benar. Maka di sini mari kita refleksikan lagi Bapak Ibu, ya. Bagaimana kalau kita di posisi pembuat orang merasa bersalah, ya? Karena di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, ya. Jadi mari Bapak Ibu guru kita perhatikan apakah di mana posisi kita selama ini. Apakah sudah menjadi penghukum, apakah sudah menjadi pembuat orang bersalah. Yang berikutnya adalah teman, ya. Pernah juga saya melakukan ini kepada peserta didik saya anggap sebagai teman. Rupanya itu berefek juga. Mereka malah tidak menghargai saya.
sebagai teman didik ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya, ya. Karena guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang, ya. Tadi pun Pak Zebua pernah cerita juga bahwa ketika dia menjadi wali kelas 3, dia pernah membuat peserta didiknya itu adalah sebagai teman. Efeknya adalah siswa tersebut tidak menghargai. Kenapa? Karena Bapak ini sudah merasa sudahlah, yang penting Bapak Ibu guru ini kan fair, baik, dia menganggap kami sebagai adik, sehingga ada rasa sepele kepada peserta didik. Jadi itu juga tidak baik. Kemudian posisi negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, murid merasa dikecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Maka di sini nanti kita perhatikan gimana, apakah kita sudah menjadi teman bagi peserta didik atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pernah saya buat seperti ini, menjadi pemantau. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas, sering saya istilahnya bahwa ketika nanti ini catatanmu, ini nilaimu, kemarin kamu tidak mengerjakan ini, kemarin kamu ini tidak mengerjakan tugas yang kedua, ya. Sering saya ancam seperti itu. Rupanya ketika kita berada di posisi itu adalah kita sudah menjadi pemantau. Maka mari Bapak Ibu guru, kita perhatikan di mana posisi kita yang sebenarnya. Apakah sudah menjadi pemantau, menjadi teman, menjadi penghukum dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Berikutnya adalah segitiga restitusi, ya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut para ahli adalah Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Bapak Charles Gosen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ya, di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh teman saya CGP bahwa dalam menyelesaikan masalah peserta didik kita harus, inilah solusinya, tidak harus menjadi penghukum, tidak harus membuat orang bersalah, dan tidak juga harus menjadi pemantau,
Jadi posisinya adalah kita berlakukan restitusi kepada peserta didik kita. Ini hanya pada kesalahan-kesalahan tertentu. Ini hanya pada masalah-masalah tertentu. Kalau seandainya sudah ke tingkat, ini sesuai levelnya, karena kalau sudah ke tingkat yang lebih tinggi lagi, contohnya seperti pelecehan ataupun sudah mencuri, maka kita naikkan lagi. Bukan hanya restitusi lagi yang diperlakukan kepada peserta didik kita, tetapi bergunalah kolaborasi. Di mana kita gunakan kolaborasinya? Antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Baru naik lagi. Kalau mereka tidak istilahnya tidak terselesaikan dengan itu, maka ada lagi desa yang bisa menangani masalah tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita akan menuntun bagaimana cara menyelesaikan restitusi segitiga. Ini ada video, mari kita saksikan bersama. Mari kita saksikan bersama Bapak Ibu Guru bagaimana segitiga restitusi yang sumbernya. Ya. Ini ada 3 validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian masuk kita pada kasus, ya, di mana syaratnya tidak menerima pekerjaan yang selalu dicontek, ya. Skenario penyelesaian masalah menggunakan restitusi, ya, sama sudah dengan semestinya. Ya Bu, saya kesal karena tidak sudah saya contek Bu. Oh iya, udah kamu bisa dengar. Lalu apa yang kamu lakukan sama si Desi? Saya kesal dan membantu Bu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Ya Bu, mereka harus bekerja saya di contek sekolah untuk sudah saya sementara saya tidak mau mengerjakan sendiri Bu. Baik nak, wajarlah kamu tidak mengulangi pekerjaan yang dicontek dengan saya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya buku, mengaku dan lain-lainnya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah dan membuat kelasnya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita lakukan yang sudah kita lakukan? Tidak boleh sesuai dengan keyakinan menghargai dan menyayangi teman itu tidak banyak kamu. Kalau menurut Kunti, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Menyayangi teman dan memperbaiki hidup. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Lalu tindakan apa yang kamu lakukan? Lebih bersabar dan menahan emosi. Kalau ada teman yang menyampaikan, saya akan melakukannya sebagai baik sekali tindakannya. Nah, sekarang kembali ke kelas ya. Baik, dari video yang kita saksikan bersama tadi, bahwa bagaimana cara menyelesaikan atau menggunakan restitusi segitiga. Yang pertama adalah kita menanyakan kesalahannya, ya. Kita menanyakan kesalahan, baru menstabilkan dan baru menanyakan keyakinan, ya. Yang pertama adalah menanyakan kesalahan dan yang kedua adalah menstabilkan emosi ataupun menanyakan kenapa bisa terjadi. Coba kalau seandainya seperti ini, kita menstabilkan dulu. Terkadang kita Bapak Ibu Guru, kalau kita menanyakan kepada siswa, dia masih menangis, dia masih menjerit, mungkin kesakitan karena sudah dipukul teman. Kenapa seperti ini? Kenapa bisa terjadi? Kita tidak menunggu dulu, kita belum menstabilkan dulu emosinya. Maka dalam restitusi ini, dia mengajak kita bahwa dalam menanyakan kasus itu perlu kita menstabilkan emosi Bapak Ibu. Kemudian baru yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kita apakah sudah sesuai dengan keyakinan dengan yang kamu perbuat? Maka dari situ kita akan tahu bersama bagaimana cara menyelesaikan restitusi secara bersama-sama. Baik, demikian saja pembahasan kami dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan selebihnya saya serahkan kepada moderator
Terima kasih, saya sapa kita dalam Nias, bahasa Nias ada Yaomu. Baik, Bapak Ibu, Baik, terima kasih. Ini nanti langsung penutup ya. Tidak ada lagi acara setelah ini kan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada penutup maka ada yang mau kami sampaikan. Pertama dulu, terima kasih yang sebesar atas segala antusias, partisipasi, sumbangsi, waktu, tenaga dan lain sebagainya dalam menyukseskan aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Tugalawai. Kemudian berikutnya yang kami sampaikan adalah kami juga berdoa supaya tetap dan terus didukung karena tanpa kita semua maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian bukan hanya sampai besok, tapi sampai selamanya ini kita selalu bersama-sama. Karena sekolah kita ini adalah sebenarnya sudah memasuki bebannya sudah terlalu banyak. Karena kenapa? Level kita sudah sangat tinggi dan kita upayakan kepada Bapak Ibu semua supaya bisa mengikuti kegiatan ini. Tolong kami himbau, kami memberikan motivasi supaya kita bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini kemarin sudah dibuka angkatan 11, kemudian angkatan berikutnya nanti pasti dibuka lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam sekolah yang sudah level mandiri berbagi itu seharusnya diharapkan semua sudah guru-guru harus sudah guru penggerak. Karena kan kita sudah level berbagi. Jadi ini adalah beban kita. Sebenarnya dengan kami menjadi seperti ini juga termasuk beban. Tapi apalagi ketika sekolah kita sudah level mandiri berbagi. Jadi mau tidak ada lagi alasan. Misalnya Ibu Leo nih kami dengarkan. Jadi ada sedikit pengunduran diri. Jadi di sini kami mengajak Bapak Ibu rekan-rekan, tolong kita gunakan kesempatan peluang-peluang seperti ini. Jangan dulu kita memikirkan jangka panjangnya, tetapi kita menikmati dulu yang saat ini sedang berlangsung. Jadi kalau saya juga seperti di posisi Ibu, saya tidak memikirkan, saya tidak bisa pindah karena kita tidak tahu, siapa tahu nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan itu memang Ibu tidak boleh pindah karena mungkin ada keterikatan seperti itu di daerah kita seperti itu. Bukan dalam arti ini ya Bu, tetapi ini hanya semacam motivasi. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain. Silakan kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini, karena kita sudah diberikan beban sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah kegiatan ini kami sampaikan bukan hanya semata-mata untuk mengambil dokumentasi saja sebenarnya Bapak Ibu, tetapi harus ada nanti tindak lanjut kita di sekolah. Jadi ini nanti kami kembalikan kepada kita pihak sekolah, bagaimanakah kita menanggapi diseminasi budaya positif ini di lingkungan sekolah, dan kita upayakan supaya harus ada nanti aksi nyatanya Bapak Ibu kita buat secara bersama-sama, karena di setiap pendampingan kita nanti kita selalu disurvei oleh pengajar praktik dan melihat apa saja budaya positif yang sudah dibuat. Jadi di sini kami menitip pesan, di sini kami sampaikan bahwa ini bukan semata-mata untuk menyelesaikan tugas kami, modul kami, tetapi ini adalah untuk sekolah kita juga. Harus ada benar-benar harus ada tindak lanjut dan respon dari kita semua. Jadi begitu juga dengan pas nanti giliran orang Bapak, kami juga selalu mendukung nantinya. Jadi intinya di sini kita selalu saling berkolaborasi. Jadi untuk menutup maka kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa untuk Bapak Ibu. Terlebih kepada kepala sekolah yang sudah sangat mendukung kami, memberikan waktunya, benar-benar sudah sangat mendukung. Kami bisa melihat dari setiap urusan selalu didukung, bahkan seperti kegiatan ini sampai siang seperti ini kita masih memberikan waktu untuk bisa mengikuti ini. Jadi kami sangat berterima kasih. Dan begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain, ada yang berasal dari sekolah yang berbeda. Jadi kami sangat berterima kasih. Kami tidak punya alasan Ibu, kami hanya begitu juga Bapak Ibu yang baru. Kami tidak punya alasan untuk Bapak Ibu semua. Ya, kami hanya bisa memberikan ilmu seperti ini. Dan saya rasa ilmu ini nanti bisa kita gunakan untuk
perjalanan kita ke depan. Jadi seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Makanya tadi saya sengaja ini ambil dari moderator karena belum ada di acara. Jadi untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sudah selama ini kita melaksanakan seluruh kegiatan atau aktivitas di tempat ini, dan ditandai tadi berakhirnya dari pemaparan dari salah seorang CGP penampilan terakhir, maka itu ditandai juga berakhirnya kegiatan kita pada hari ini. Maka sekarang kita masuk di acara penutup. Untuk acara penutup ini kita memulaikannya dengan doa kegiatan ini. Maka kita akan kembali menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa berdasarkan sesuai dengan agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk kegiatan hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Oke, baik. Berdasarkan instruksi dari Bapak Ibu CGP, maka kita akan melakukan foto bersama. Kita akan mengambil tempat